sini kami akan menjelaskan media pembelajaran matematika yang kami buat, yaitu Laskara atau luas segi 4 dan lingkaran. Nah, di sini saya akan memberikan rumus luas dari persegi panjang. Nah, di sini ada persegi panjang yang terdiri dari beberapa kotak persegi yang memiliki ukuran panjang sisi yang sama. Jika kita menghitung secara manual, ini banyak dari kotak persegi yang ada, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, jadi persegi panjang di sini itu terdiri dari 24 kotak persegi atau bisa disebut dengan 24 satuan persegi. Nah, ternyata 24 itu merupakan hasil kali dari panjang persegi dengan sisi tegak lainnya. Jadi coba disimpulkan bahwa luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Selanjutnya kita akan memasuki pembuktian rumus luas layang-layang menggunakan pendekatan rumus luas persegi panjang. Yang pertama, kita tentukan dulu komponen-komponen yang ada pada layang-layang. Komponen pada layang-layang itu ada dua komponen penting. Yang pertama adalah diagonal 1 dan diagonal 2. Setelah kita mengerti diagonal 1 dan 2, diagonal 1 dan diagonal 2 merupakan dua garis bukan dua sudut yang berjauhan pada layang-layang. Lalu setelah kita memiliki komponen yang ada pada layang-layang, bagaimana dengan rumusnya? Caranya adalah kita memotong layang-layang tepat pada diagonal 1. Lalu kita potong lagi pada diagonal 2, sehingga kita akan menemukan 4 bagian dengan tinggi yang sama tadi. Setelah itu kita letak susun satu bagian ini pada persegi panjang. Setelah kita lihat di sini, seluruh permukaan pada layang-layang menutupi seluruh permukaan pada persegi panjang. Lalu kita temukan rumus luas layang-layang sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang dikali diagonal. Di sini dikali panjangnya adalah diagonal 2 dikali lebarnya adalah setengah dari diagonal 1. Maka kita temukan luas layang-layang adalah setengah dikali dengan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 layang-layang. Menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Nah, yang pertama kita harus tentukan komponen-komponen yang ada di jajar jenjang ini dulu, yaitu alas dan tinggi. Nah, setelah kita menemukan komponen-komponen yang ada di jajar jenjang, kita potong tinggi ini tegak lurus dengan alas, sehingga potongan-potongan ini akan kita masukkan ke persegi panjang untuk mendapatkan rumusnya. Sehingga karena jajar sudah kita masukkan ke persegi panjang, maka luas jajar jenjang sama dengan luas persegi panjang, yang dimana luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Jadi panjang adalah alas dan lebarnya adalah tinggi, maka luas jajar jenjang yaitu alas kali tinggi. Selanjutnya saya akan melakukan membuktikan
membuktikan luas rumus trapesium pada pembuktian pendekatan luas rumus persegi panjang. Trapesium memiliki dua komponen penting, yakni sisi-sisi sejajar trapesium dan tinggi trapesium. Sisi sejajar trapesium kita beri tanda-tanda pada bagiannya. Yang pertama ada sisi sejajar A dan yang kedua adalah sisi sejajar B. Yang selanjutnya adalah tinggi trapesium. Tinggi trapesium merupakan sisi-sisi sejajar jarak dari sisi trapesium. Sehingga tinggi trapesium selalu berdiri tegak lurus. Kita misalkan tinggi trapesiumnya adalah T. Selanjutnya, untuk menemukan rumus luas trapesium, kita potong tinggi trapesium menjadi dua, yaitu menjadi setengah dan setengah. Jadi tinggi trapesium ini nanti jadi setengah tinggi trapesium menjadi dua bagian. Setelah menjadi dua bagian, kita potong salah satu tinggi trapesium, mau dari sisi kiri ataupun kanan. Pilih salah satu. Setelah itu kita masukkan. Setelah mendapatkan tiga bagian dari sisi trapesium, kita masukkan ke dalam pembuktian luas pada persegi panjang. Setelah bagian-bagian yang kita telah potong tadi dari trapesium memenuhi pembuktian persegi panjang, maka itu kita menulis rumusnya. Jadi rumus trapesium sama dengan luas persegi panjang. Sedangkan rumus dari persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Panjang dari rumus trapesium yaitu B ditambah A. Sedangkan lebarnya adalah setengah tinggi atau setengah T. B tambah A adalah panjang sisi sejajar dari trapesium. Sedangkan setengah T adalah tinggi trapesium. Jadi rumus luas dari trapesium adalah setengah dikali panjang sisi sejajar dikali tinggi trapesium. Nah, jadi saya di sini akan membuktikan rumus luas dalam ketupat menggunakan pendekatan persegi panjang. Yang pertama, di sini sudah ada dalam ketupat. Sebelum kita mencari rumusnya, kita cari dulu komponennya. Seperti kalian seperti garis di sini, segini ya, ini itu diagonal 1, lalu kita belah lagi di diagonal 2. Langsung saja kita masukkan ke dalam persegi panjang. Seperti kita ketahui, rumus luas belah ketupat sama dengan luas persegi yang dimana
luas persegi panjang adalah P kali L. Panjangnya adalah P2. Jadi P2 atau diagonal 2 dikali dan lebarnya itu setengah diagonal 1. Setengah diagonal 1. Jadi kesimpulannya rumus luas sebelah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 belah ketupat. Jadi di sini saya akan memberikan rumus luas lingkaran menggunakan pendekatan rumus luas persegi panjang. Jadi di sini ada satu lingkaran penuh yang sudah dibagi menjadi 18 bagian yang sama besar dengan 3 warna yang berbeda. Nah, untuk langkah pertamanya kita bisa menyusun yang bagian yang berwarna hitam terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya kita bisa menempel bagian yang berwarna biru ini di antara bagian yang berwarna hitam ini. Di sini masih tersisa satu bagian yang belum tersusun. Nah, ini kita bagi menjadi 2 bagian yang nantinya akan kita letakkan di bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Dari satu bagian lingkaran penuh tadi itu jika disusun bisa membentuk satu bagian persegi panjang. Nah, kita ketahui bahwa panjang dari persegi panjang adalah panjang itu adalah setengah dikali dengan keliling lingkaran. Kita ketahui bahwa keliling lingkaran itu adalah 2 dikali pi dikali n. Maka di sini adalah setengah kali 2 dikali pi kali n. Nah, kita ketahui juga bahwa lebar dari persegi panjang ini adalah jari-jari dari lingkaran. Atau biasa disimbolkan dengan huruf L. Kita telah mengetahui bahwa luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Maka luas lingkaran panjangnya tadi adalah setengah dikali 2 dikali pi dikali r dikali dengan lebarnya tadi adalah jari-jari lingkaran yaitu R. Dari sini kita bisa menyederhanakan dengan membagi 2 ini dengan 2. Hasilnya 1 dikali 1 itu 1 dikali pi